Hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul 1917. Film ini akan menceritakan tentang dua prajurit Inggris yang akan diberikan misi yang sangat sulit. Film ini diperankan oleh banyak sekali cast ternama seperti George Mackay dan yang lainnya. Film ini disutradarai oleh Sam Mendes dan juga film ini mendapatkan banyak sekali penghargaan. Buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya guys. Bantu kami mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Dan juga saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai filmnya. Suatu hari, dua orang pasukan tentara Inggris yang bernama Blake dan Scofield dipanggil untuk bertemu dengan seorang jenderal dan kemudian masuk ke dalam sebuah pertemuan. Jenderal menjelaskan kalau Jerman sudah memutus jaringan komunikasi milik tentara Inggris. Dan kemudian mereka berdua diberikan tugas untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Kolonel Mackenzie yang memimpin Devon kedua. Pesan yang akan disampaikan adalah perintah langsung dari jenderal untuk membatalkan serangan besok pagi. Mereka harus sampai tepat waktu di sana agar satuan tempur Devon yang kedua tidak mati sia-sia. Apalagi kakak dari Blake bertugas di Devon tersebut. Dan jika mereka gagal, maka pihak Inggris akan mendapatkan kerugian berupa kehilangan 2 batalion pasukan, yaitu sebanyak 1.600 orang. Mereka pun setuju untuk menerima misi ini. Tapi kemudian dijelaskan kalau mungkin saja mereka akan bertemu dengan pasukan Jerman saat di perjalanan nanti. Mereka pun paham dan diarahkan menuju arah barat laut, menuju Paradise Alley di garis yang terdepan. Setelah itu mereka pun harus menyusuri garis depan tersebut hingga bertemu dengan resimen York. Setelah itu mereka juga harus memberikan sebuah catatan kepada Mayor Stevenson yang menjaga garis depan di No Man's Land. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai arah perjalanan, mereka pun langsung berangkat dari sana. Di jalan, Scofield meminta kepada Blake agar menunggu sebentar sampai matahari terbenam karena menurutnya akan lebih aman jika berjalan di daerah musuh pada malam hari. Tapi Blake tidak peduli karena ia hanya memikirkan keselamatan kakaknya yang berada di Devon kedua. Mau tidak mau, Scofield pun terus mengikuti Blake yang berjalan dengan terburu-buru. Tidak lama sampailah mereka di garis depan dan langsung mencari resimen York untuk menyampaikan catatan kepada Mayor Stevenson. Namun mereka diberitahu kalau Mayor Stevenson sudah meninggal 2 hari lalu dan sekarang digantikan oleh Letnan Leslie. Kemudian mereka pun bertemu dengan Letnan Leslie dan langsung memberikan catatan kepadanya. Mereka menjelaskan kalau mereka perlu keluar dari garis terdepan pertempuran. Kemudian Letnan mengatakan kalau misi ini sangat gila dan akan sia-sia saja. Namun Blake tetap bersikeras untuk keluar dari garis terdepan dan Letnan pun langsung mengantarkan mereka. Where's the nearest way through? Let him look. Kemudian Letnan memberikan pesan kalau mereka tertembak maka berusahalah kembali sampai pagar kawat dan Letnan akan berusaha menjemput mereka sebelum gelap. Namun jika keajaiban terjadi dan mereka berhasil melewati garis depan, maka kabari Letnan dengan menembakkan suar. Setelah itu mereka pun paham dan langsung masuk ke dalam medan pertempuran dengan bergerak perlahan. Mereka terus berjalan dan berhasil melewati pagar kawat. Setelah itu mereka pun langsung masuk ke dalam parit dan menyusurinya sampai ujung. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan berusaha melewati lapangan tempur yang sangat luas dan tanpa tempat persembunyian. Namun tiba-tiba ada pesawat yang datang dan kemudian mereka pun langsung berpura-pura meninggal. Tapi untungnya itu adalah pesawat Inggris dan kemudian mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mereka kembali. Sampailah mereka di sebuah kubangan air yang berisikan banyak sekali mayat. Lalu mereka menyisiri kubang tersebut dan sampailah mereka di pagar kawat lainnya dan melewatinya dengan perlahan. Kemudian mereka pun langsung berjalan menuju garis terdepan milik Jerman. Dan ternyata benar kata jenderal bahwa pasukan Jerman sudah mundur dari sana. Mereka pun berhasil sampai di garis terdepan Jerman dan bisa bernafas lega sebentar karena tidak perlu bertempur melawan tentara Jerman yang sedang berkumpul di garis depan. Kemudian mereka
langsung menyusuri parit yang dijadikan benteng bagi tentara Jerman sebelumnya. Mereka tetap berhati-hati karena yakin kalau tentara Jerman belum lama pergi dari sana. Lalu sampailah mereka di sebuah ruangan bawah tanah. Namun Scofield menemukan kawat pemicu dan menyuruh Blake untuk tidak bergerak. Tapi tiba-tiba ada seekor tikus yang jatuh dan malah menyentuh kawat tersebut. Mereka pun terkena ledakan dan terpental ke tembok. Kondisi Blake aman saja, namun Scofield tertimpa reruntuhan dan tidak sadarkan diri. Akan tetapi, Blake tetap berusaha mengangkatnya dan untungnya Scofield masih bisa selamat. Kemudian mereka berdua pun langsung menyusuri jalan dan mencari jalan keluar dari sana. Ruangan tersebut perlahan mulai rubuh, tapi untungnya mereka berhasil keluar dari sana sebelum ruangan rubuh seluruhnya. Kemudian mereka pun menembakkan suar untuk memberitahu kepada letnan kalau di sana sudah aman, dan mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju atas bukit dan bergerak ke arah tenggara. Look at that. They destroyed their own guns. Smells sweet, like golden syrup. He slathers it all over his barnet and goes to sleep. Sampailah mereka di sebuah rumah yang terlihat kosong. Lalu mereka berdua pun menghampiri rumah itu untuk memastikan kalau rumah itu benar-benar kosong. Kemudian mereka pun langsung masuk dan benar dugaan mereka kalau rumah benar-benar kosong. Lalu mereka pun keluar rumah dan melihat pesawat tempur yang sedang bertarung. Kemudian ada satu pesawat yang jatuh dan hampir menabrak mereka. Namun untungnya mereka masih berhasil selamat dan langsung menyelamatkan pilot yang terjebak di pesawat tersebut. Ternyata pilot itu berkebangsaan Jerman dan malah menembak Blake saat mereka sedang lengah. Akibat tembakan itu, Blake pun sekarat, kemudian meminta untuk diambilkan sebuah dompet di saku jaketnya. Lalu Blake meminta kepada Scofield agar mengirimkan surat kepada ibunya dan menceritakan kisah gagah beraninya saat sedang menjalankan misi ini. Scofield pun berjanji akan melakukannya dan kemudian Blake pun meninggal dalam pangkuannya. Lalu tiba-tiba Scofield didatangi oleh tentara Inggris yang lainnya. Mereka bertanya mengenai apa yang sedang Scofield lakukan, dan kemudian ia pun menjelaskan misinya. Lalu seorang sersan mengajaknya untuk ikut dengan rombongannya karena kebetulan mereka akan berjalan ke arah yang sama dengan Scofield. Akhirnya dia pun ikut dengan rombongan itu dan meninggalkan Blake di sana. Kemudian Scofield pun naik ke mobil pasukan dan melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang hancur karena baru saja menyaksikan kematian sahabatnya. Singkat cerita, mobil tidak bisa melanjutkan perjalanan dan Scofield pun memutuskan untuk berjalan kaki saja. Perjalanan kembali dimulai dengan melewati jembatan yang sudah roboh. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menembakinya saat ia sudah berada di sisi lain jembatan. Terjadi pertempuran 1 lawan 1 di sana. Untungnya Scofield berhasil melumpuhkan lawan dan langsung masuk ke dalam rumah tempat persembunyian musuh. Tapi saat di dalam, Scofield malah tertembak di bagian helmnya dan ia pun langsung tidak sadarkan diri. Saat ia terbangun, keadaan sudah malam dan kemudian ia pun langsung keluar rumah. Tapi ternyata ada musuh yang melihatnya dan mereka pun langsung menembaki Scofield sambil menembakkan suar cahaya agar mereka bisa menemukan posisi Scofield. Untungnya dia berhasil kabur dan bersembunyi dengan masuk ke sebuah ruangan bawah tanah. Di ruangan itu terdapat seorang wanita Prancis dan Scofield pun bertanya apakah nama kota ini. Wanita itu menjawab kalau kota ini bernama Echoes. Lalu Scofield memberitahu kalau ia perlu untuk pergi ke suatu tempat. Wanita tadi mengarahkan Scofield agar ia berjalan menyusuri sungai dan Scofield akan sampai di hutan yang Scofield maksud. Tidak lama Scofield pun langsung kembali melanjutkan perjalanannya. Namun ia kembali dikejar oleh tentara Jerman yang masih ada di sana. Kemudian ia pun langsung berlari dan sampailah di sebuah sungai dan kemudian langsung meloncat ke sana. Lalu ia pun berenang dan mengikuti arus sungai sampai tiba di air sungai yang lebih tenang dan ada banyak sekali mayat di pinggirnya. Kemudian ia pun langsung naik ke darat dan beristirahat sejenak. Dengan tenaga yang tersisa, Scofield mulai mendaki bukit dan mendengar suara tentara yang sedang menyanyikan yel-yel penyemangat, namun terdengar sangat sendu. Lalu Scofield pun duduk sebentar sambil mendengarkan nyanyian itu. I am a poet
Yet there's no sea in that bright land to which I'm going there. I'm only going over home. Setelah itu, Scofield dihampiri oleh para tentara di sana dan mereka bertanya apa yang sedang dirinya lakukan. Scofield mengatakan kalau ia perlu menghampiri Resimen Devon untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Kolonel Mackenzie. Kemudian mereka mengatakan kalau mereka adalah Resimen Devon. Scofield yang mendengar itu pun langsung pergi dan mencari Kolonel Mackenzie yang ternyata sudah berada di garis depan untuk melakukan penyerangan. Scofield pun berlari sambil terhuyung dan berlari melewati tentara lainnya. Kemudian ia bertanya mengenai keberadaan kolonel dan mendapatkan jawaban kalau kolonel sedang berada di ruang pertemuan. Lalu Scofield pun melanjutkan pergi ke ruangan tersebut. Namun perjalanannya cukup sulit karena harus melewati garis depan pertempuran yang mendapatkan banyak serangan dari musuh. Tapi karena posisi kolonel yang jauh di garis depan, ia pun memutuskan untuk lewat atas lapangan pertempuran dan berlari berlawanan arah dengan tentara lain yang sedang menyerang. Singkat cerita, sampailah Scofield di ruangan pertemuan dan mengatakan kalau Kolonel Mackenzie harus menghentikan penyerangan ini. Namun, ia tidak mau karena menurutnya kemenangan sudah di depan mata. Kemudian Scofield mengatakan kalau Jerman sudah merencanakan ini selama berbulan-bulan dan mereka memang memancing pasukan Inggris agar menyerang mereka. Kemudian Kolonel pun langsung menerima surat yang diberikan oleh Scofield kemudian membacanya. Yes, sir. Call up the orderlies, turn the wounded. Hold the line in case they counter. Setelah membaca surat itu, kolonel pun langsung menyuruh para mayor agar menarik seluruh pasukan dan melindungi garis terdepan yang sudah mereka kuasai. Kemudian Scofield langsung mencari Letnan Black, yaitu kakak kandung dari sahabatnya yang tadi terbunuh. Scofield datang ke kamp pengobatan dan mencari Letnan Black karena ia mendapatkan informasi kalau Letnan Black ikut dengan pasukan gelombang pertama. Dan jika ia tidak ada di sana, artinya ia sudah gugur di medan perang. Tapi walaupun sudah menghampiri seluruh kamp pengobatan, Scofield masih belum menemukan Letnan Black di camp tersebut. Namun ternyata ia melihat Letnan Black yang sedang berdiri dan mengatur bawahannya di dekat camp pengobatan. Ternyata dia sehat dan tidak terluka sedikit pun. Kemudian Scofield langsung menghampirinya dan memberikan kabar duka mengenai adiknya yang baru saja meninggal. Dan kemudian ia memberikan barang-barang berharga milik adiknya. Lalu Letnan Black berterima kasih karena Scofield sudah menemani masa-masa terakhir adiknya. Kemudian mereka pun berpisah dan Scofield berjalan menuju sebuah pohon yang besar, kemudian duduk dan beristirahat di sana. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita agar kita terus berusaha untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai habis. Silahkan komen di kolom komentar untuk film selanjutnya yang akan kami bahas. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye!